Oke, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Yang sudah hadir? Oh ya, kita ingat lagi kesepakatan kelas yang sudah ini udah kelas 3 ya, karena Ibu udah 2 tahun ya mengajar kalian. Nah, itu seperti biasa, kalian saling menghormati, kemudian mendengarkan saat ada orang lain berbicara, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara, kemudian menjaga kebersihan ya, kemudian bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diberikan. Nanti akan ada beberapa eh, ini ya LKPD ataupun penugasan yang diberikan. Oke? Nah, selanjutnya belajar tentang gelombang, materinya tentang apa aja yang kemarin kita udah bahas. Nah, itu akan menjadi fondasi kita untuk lanjut ke materi ini. Ya, ya, coba Santana. Yang di belakang jadi berdasarkan judulnya berdasarkan medium yang akan digunakan. Oke, jadi tadi Santana sudah menyebutkan di situ kita udah belajar gelombang itu dibedakan ya menjadi ada yang berdasarkan mediumnya dan juga ada yang berdasarkan amplitudenya. Nah, sekarang itu kita fokus pada di sini ada kata tali. Tali itu sebagai apa? Tadi yang sudah disebutin medium ya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kalau berdasarkan mediumnya itu gelombang dibedakan menjadi apa aja? Gelombang apa aja? Oke, gimana yang lain ingat? Oke, ya, salah satu contoh untuk gelombang mekanik. Ya, nah kita kembali ke sini. Jangan lupa ya, di situ ada persamaan sama dengan lambda dikali F. Ya, V itu apa? Cepat lambat, kemudian lambda, panjang gelombang, dan F frekuensi. Ya, jadi faktor-faktor atau besaran itu yang mempengaruhi besaran gelombang. Untuk gelombang mekanik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah sekarang kita bandingkan. Oke, bagaimana dengan fenomena ini? Ya, setiap hari ya kita berada di bumi itu bersyukur sekali ya, karena apa? Kita bisa hidup gitu ya dengan adanya sinar matahari. Ya, berarti kalau tadi gelombang pada tali itu adalah contoh gelombang mekanik yang butuh medium. Ya, nah ini adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya salah satunya ya. Nah, bandingkan ya. Dia jauh dari kita ya. Ada bintang-bintang melewati ruang hampa, tapi tetap sampai juga. Berarti itu dia kemarin di kelas 11 sudah sepakat bahwa tidak butuh medium. Lalu pertanyaannya, kenapa sih gelombang elektromagnet itu bisa sampai ke bumi dan kita menikmati sinar matahari? Ya, salah satu contohnya. Kenapa kira-kira? Elektromagnetik yang bisa merambat tanpa perantara, bahkan di ruang hampa lewat getaran medan listrik dan medan magnet yang saling melingkarkan. Nah, sekarang kita mau bawa kemana nih hari ini gitu ya? Kita belajar apa gitu. Nah, di situ bisa diperhatikan ada 3. Jadi kita harus tahu bagaimana apa itu? Ada konsep ya, kemudian sifat-sifatnya dari si gelombang elektromagnet itu. Tadi kita dari menggali pengetahuan awal kita sudah tahu bahwa satu gelombang elektromagnet itu adalah gelombang yang tidak butuh medium untuk merambat. Nah, itu salah satu sifatnya. Nanti kita akan perdalam lagi. Kemudian di situ ternyata contoh di awal itu kan ada sinar matahari. Itulah merupakan salah satu spektrum. Ya, seperti apa nanti Ibu jelaskan spektrum itu apa. Nah, kemudian di situ tidak lepas dari besaran yang tadi yang kita cari, yang ada di gelombang. Itu ada apa? Frekuensi dan ada panjang gelombang atau lambda. Dan terakhir, kalau fisika itu nggak afdol biasanya kalau nggak ada menghitungnya ya, gitu. Oke, sudah? Nah, sebelum itu, HP-nya terhubung WiFi semua di sini? Ya, aman ya. Nah, kita awali dulu asesmen awal ini untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal kalian ya. Astronaut di luar angkasa menggunakan radio untuk komunikasi. Mengapa sinyal radio bisa merambat di ruang hampa? Manakah jenis gelombang elektromagnetik yang membawa energi tertinggi? Sinyal HP melemah atau hilang ketika berada di dalam lift? Pernah ngalamin nggak itu? Apa yang terjadi? Memanaskan makanan dengan gelombang mikro. Ya, dipilih karena apa gitu ya? Oke.
Udah bisa ketebak ini ya. Yeay. Berarti gelombang elektromagnet ini termasuk gelombang yang bentuknya, ya betul, transversal. Ya, oke, kira-kira udah bisa ya. Jadi walaupun secara visual mata kita tidak dapat melihat ya seperti apa sih wujudnya. Nah, seenggaknya kita dengan visualisasi video ini kita bisa membayangkan, oh seperti itu dia. Kenapa bisa terjadi? Nah, tadi awalannya oleh hukum apa yang ditemukan oleh Ørsted. Jadi arus listrik bisa menimbulkan medan magnet. Nah, dan balik oleh siapa lagi? Faraday, magnet bisa menimbulkan listrik. Kemudian itu dihimpun oleh Maxwell namanya ya. Nah, kemudian Maxwell menghimpun dan menemukan, menggabungkan kedua konsep itu. Jadi menimbulkan terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, di situ di meja. Oke, sudah? Nah, kalian udah dapat kalian udah dapat itu apa ya kelompoknya? Materi itu. Paham ya? Salah satu tentang radio wave. Jadi, jelaskan bagian radio wave saja. Ya, misalnya kelompok dua berarti jelaskan tentang apa microwave aja. Ya, atau gelombang mikro. Apa yang dicari? Nah, silakan di-share sudah LKPD-nya. Apa yang dikerjakan? LKPD-nya boleh kalian ketikkan di sana jawabannya atau kalian mau buat Canva atau semacam presentasi silahkan ya kan kemarin udah ibu sampaikan silakan ada yang membawa laptop atau iPad-nya gitu ya. Oke, boleh dikerjakan. Kira-kira kita butuh waktu berapa ya? 1 jam saja kelamaan. Nah, ya berapa? Ayo. Ya, ini kan kelompoknya banyak tuh. Oke, waktunya berapa? Ya, 10 menit aja. Ya, itu. Gimana? Kenapa? Boleh, pakai Canva juga boleh. Kalau mau cepet, boleh di situ. Ya, contohnya apa? Panjang gelombangnya berapa? Bagi tugasnya ya. Itu di bawah masih ada 2 pertanyaan. Yang nomor satu yang analisis konseptual gimana? Nah, itu kan ada F. F-nya itu tanda panah ke atas. Kalau F-nya semakin besar atau naik, menimbulkan apa itu? Lambda semakin turun. Terus mengakibatkan energinya seperti apa? Ya, itulah. Ya, betul. Jadi kalau dibalik gimana? Ya, itu benar dah. Oke. Frekuensinya Hmm, namanya turun dan energinya Bagaimana kesimpulannya? Kan energi itu berbanding lurus dengan apa dia gitu. Coba kamu cari atau literasi dulu. Ya, itu sudah masuk ke kesimpulan nanti dia. Jadi kalau frekuensinya naik atau seiring frekuensinya bertambah, maka panjang gelombangnya turun. Maka energinya apa? Nanti kamu akan dapat kesimpulan di situ apa frekuensinya itu berbanding apa dengan E gitu atau lambdanya berbanding apa dengan E. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi kami ini dari kelompok pertama yaitu kelompok radio wave akan mempresentasikan hasil dari literasinya tentang faktor. Yang pertama adalah radio wave atau gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan di mana saat objek muatan itu mengalami kenaikan atau dinaikkan frekuensinya atau yang kita disebut dengan peristiwa modulasi. Adapun untuk frekuensi dari gelombang radio ini berkisar adalah dari 3 Hz sampai 300 GHz. Selain itu, untuk panjang gelombangnya itu berkisar antara 1 mm hingga 100.000 km. Untuk sumber atau benda-benda yang menghasilkan gelombang radio seperti osilator elektronik, antena pemancar radio, dan televisi.
Dan tentu saja kan dipastikan rekan-rekan saya. Jadi antara frekuensi dengan panjang gelombang atau lambda itu mereka berbanding. Nah, jika frekuensi kita meningkat, maka otomatis panjang gelombang atau lambda itu akan menurun ataupun memendek. Kemudian sebaliknya juga apabila frekuensi itu diturunkan, maka panjang gelombang atau lambda ini akan memanjang. Kemudian hubungan antara frekuensi dan juga dari energi yang dihasilkan itu, maka energi dan frekuensi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus, di mana peningkatan frekuensi itu berbanding lurus dengan peningkatan energi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika frekuensi turun, maka energi yang dihasilkan itu juga menurun. Dia juga hubungan antara besarannya itu, maka menunjukkan bahwa energi dan frekuensi itu berbanding lurus, sementara energi dan juga lambda ataupun panjang gelombang itu terbalik. Kemudian akan menjadi baik, jadi di sini saya akan menyampaikan analisis dari Bapak Gubernur. Pada soal tersebut kita ketahui bahwa frekuensi gelombang yang diberikan adalah 2,4 GHz. Dalam fisika, giga itu sama adalah 10⁻9, sehingga dapat kita konversi menjadi 2,4 kali 10⁻9 Hz. Kemudian diketahui juga bahwa gelombang cahaya yang digunakan yaitu 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Dan yang akan kita cari adalah lambda atau panjang gelombangnya. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa panjang gelombang atau P sama dengan lambda dikali R. Namun pada materi kali ini, kita khusus belajar pada gelombang cahaya, sehingga P kita ganti menjadi C. Yang nanti tanggal berikutnya yaitu C sama dengan lambda R. Dan karena kita akan menghitung panjang gelombang, panjang gelombang dapat dihitung dengan membagi C oleh R. Kemudian berdasarkan angka yang sudah diberikan atau sudah diketahui, kita masukkan bahwa C adalah 3 kali 10⁻8 dan F adalah 2,4 kali 10⁻9. Karena di sini 10⁻8 lebih kecil nilainya, jadi 10⁻8 akan habis dan tersisa 10 pada posisi bonus, sehingga hitungan dapat menjadi 3 dibagi 24 atau sama dengan 0,175 meter. Jadi panjang gelombangnya itu 0,175 meter. Sudah? Oke, kita diskusi dulu ya. Ada yang ditanyain mungkin dari pemaparan tentang karakteristik dari gelombang radio atau radio waves-nya. Nah, ditanyakan. Atau ada temuan yang berbeda, bagaimana dengan lambda, frekuensi, kemudian contoh-contohnya tadi. Oke, udah bisa disetujui, dibungkus? Oke, nah ini ya yang terakhir. Jadi di situ poinnya yang terakhir ada sebagai sterilisasi. Ya, kemudian dari panjang gelombang itu semakin memendek ya, kemudian frekuensinya semakin tinggi ya. Salah satu konsep aplikasinya itu tadi ya sebagai alat sterilisasi ya. Oke, dari penampil dari awal sampai akhir mungkin kita bisa lihat ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, semakin ke sini mereka udah bisa menampilkan apa? Ada slide-nya yang udah jadi ya. Mungkin kelompok lain. Nah, tadi yang Ibu sampaikan nanti akan diupload, nanti Ibu kirim linknya. Nah, tadi Ibu lihat kelompok 6 dan 7 udah bisa menampilkan slide-nya yang udah jadi. Nah, kelompok lain mungkin karena keterbatasan waktu ya. Karena di awal kelompok 1 jadi baru berupa manual, tapi apa yang kalian lakukan sudah baik sekali. Jadi apa yang sudah kalian usahakan di dalam kelompok sudah membagi tugas dengan baik, kemudian menampilkan dengan baik juga. Oke, applause untuk kalian semua dulu. Oke, nah applause yang meriah juga untuk kelompok gamma. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, tadi di awal sudah dituliskan oleh kelompok 1 konsep dan sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Kebetulan Santana TKA Fisika ya. Kalau soal kayak gini kecil ya. Ya, kecil lah ya. Oke, jadi tinggal memasukkan angka saja gitu ya. Jadi frekuensinya berapa sudah ada. Kemudian cuma masalah apa di sana? Masalah mengubah satuan atau pengkonversi. Oke, Ibu ada contoh soal yang Ibu bacakan ya. Wisma
Ya, namanya Wisma ya, seorang siswa tergabung dalam tim dokumentasi dan publikasi di OSIS ya. Kemudian dia dipercaya untuk menggarap sebuah video edukasi berskala nasional dalam rangka lomba. Tuh ya. Kemudian tiba saatnya ia hendak mengunggah video ya. Ini biasa nih ya. Kemudian video yang diunggah itu berukuran 2,56 GB. Kerja di studio nih. Ya, biasa itu basecampnya Wisma ya. Di studio menggunakan fasilitas laptop dan layanan internet dari WiFi 5 ya, WiFi 5 yang ada di sekolah. Nah, jaringan beroperasi pada frekuensi rata-rata 5 GHz ya, dan memiliki kecepatan transmisi data maksimum 1300 Mbps ya, megabit per detik atau megabit per second. Kita misalnya menghitung panjang gelombang. Nah, ini teknisnya kan sama seperti itu ya. Berapa panjang gelombangnya? Yaitu C dibagi dengan F. F yang ditahu berapa tadi di soal? 5 GHz. Ya, giga sama soalnya seperti tadi, giga jadi kali 10 pangkat 9. Nah, itu ini ya masih tataran mudah ya. Oke, kemudian yang kedua. Ini problem yang dialami gitu ya. Atau dia mau tahu nih berapa sekian kapasitas video yang saya mau upload, berapa sih waktu yang saya perluin untuk mengunggah gitu. Ya, ataupun sebaliknya berapa waktu yang kamu perlukan, kamu tahu kapasitas videonya, berapa waktu kamu perlukan untuk download ya. Oke, yang lain udah ngitung berapa dapat? Kelihatan dari belakang mungkin ya. Waktu 15,75 atau kalau dibulatkan jadi berapa? Ya, 16 sekon ya, 16 detik. Ya, walaupun itu ini ya, dengan kekuatan itu tadi 1300 Mbps. Ya, kalau kita punya yang 1300. Biasanya kalian berapa kecepatan WiFi-nya? Kecepatan transmisinya yang digunakan? Berapa? 64. Dan sih jauh banget ya. Jadi untuk bisa transmisi dengan cepat berarti harus menggunakan kecepatan yang besar gitu ya. Oke. Nah, itu dia tadi sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk dia. Ya, terasa semakin dekat ya. Jadi apa sih? Biar kita nggak abstrak gitu ngomongin gelombang elektromagnetik. Oke, kita kembali ke slide dulu. Tuh, urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi. Yang paling tinggi apa tadi? Gamma. Ke yang rendah. Oke, G mewakili untuk apa tadi? Gamma. Kemudian X, sinar X sudah ketahuan. Ultra, ultraviolet, tampak, tampak atau visible light. Kemudian ada nama Indah di sini. Oh, Indah di 12.4 ya. Indah. Kemudian M berarti mikro atau microwave. Kemudian R radio. Ingat ya, goyangan ekstra ultra tampak indah membuatku resah. Cie. Udah mantap nggak tuh? Nah. Oke. Sekarang saatnya kita berefleksi, ya. Oke, silakan dibaca dulu pertanyaannya. Mungkin siapa yang mau merefleksi poin 1, siapa yang mau merefleksi poin 2, siapa yang mau merefleksi poin 3. Oke, poin yang itu bahwa gelombang listrik dapat merambat melalui ruang hampa, sedangkan gelombang lain seperti suara atau gelombang kali memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Gelombang mekanik seperti gelombang suara atau gelombang pada kali membutuhkan medium fisik, yaitu berupa padat, air atau gas untuk mentransfer energi. Tanpa medium, gelombang ini tidak dapat merambat. Sebaliknya, gelombang elektromagnetik seperti cahaya atau gelombang radio adalah oscilasi medan listrik dan magnet yang dapat merambat bahkan di ruang bintang. Inilah sebabnya kita bisa menerima energi dari matahari, meskipun di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa. woi, keren banget. Tepuk tangan dong. Itu ya, sudah intinya ada atau tidaknya medium ya. Jadi sudah di awal juga kita udah sepakat. Nah, jadi diperjelas lagi nih sama Bu Ketua kelas kita ya. Oke, sudah. Nih pentolan-pentolan semua nih. Ya, soal yang poin refleksi kedua. Ini kelompok bocor kita. Oke, silakan.
Bagian mana pada LKPD terasa paling menantang? Bagaimana cara kelompok kalian mengatasinya? Yuk. Mengatasi tantangan tersebut mengatasi karena menekan kebetulan 23 dan itu sama dengan jumlah pertanyaan yang ada di LKPD, jadi kami bagi tugas sama atas tidak kami dapat fokus pada bagian-bagian didalami juga dapat menyelesaikan dengan Oke, kalian kelompok lain sama nggak? Oh beda. Oh ya, ya beda nggak apa-apa. Kan jadi tadi kelompoknya Santana menyebutkan bahwa di bagian analisis dia bingungnya gitu ya. Gimana sih analisis? Kemudian dia membagi tugas di kelompoknya ada tiga pertanyaan katanya. Berarti tabel yang handle tabel satu, yang handle kesimpulan hubungan E dan F satu orang, dan yang menghitung satu orang. Ya tadi Ibu udah lihat juga Santaya yang menghitung, yang tabel siapa? Oh ya, kemudian yang lagi satu ini kemarin sulit bedakan ya sampai kelas 3 Ibu nggak bisa bedain. Oke, kelompok lain mungkin yang punya dinamika yang berbeda di kelompoknya mungkin bisa disebutkan. Tadi ini yang beda katanya kelompoknya. Sama. Akhirnya karena ini ya mager dia ngomong. Oke, tadi berikan tepuk tangan dulu untuk dua rekan kita yang sudah memberikan refleksi. Oke, kita tunggu refleksi akhir dari kelompoknya Mang Adi. Ya. Nah, sendiri untuk pembagian tugas dari data udah sangat gede. Di sini kami berimbang bagi tugas antara ada yang mencari datanya, ada yang memasukkan datanya, serta ada yang memahami data untuk dipresentasikan. Dan sebutkan satu hal yang dilakukan tentang kelompok yang paling penting kami hari ini, yakni seperti yang dilakukan oleh Wisnu mencari data yang tertera oleh LKPD, dan Wisnu juga memaparkan apa data tersebut, dan Mahendra juga memasukkan data tersebut ke dalam LKPD serta merapikannya, sehingga hal tersebut membantu kita dalam kelompok untuk menyelesaikan apa yang ada di LKPD. Oke, sudah sangat ini banget ya. Tidak diragukan lagi manajemen Bapak Ketua OSIS kita, ya. Sampai bisa menghadirkan Indra Senaga ya, kita belum move on sama Indra Senaga. Close banget, motion 12, pecah banget ya. Oke, apalagi kelompok kayak gini ya, jadi kayak udah terbiasa ya mengorganisir, dan kemudian poin utamanya di situ kalian bisa berkolaborasi. Selain berkolaborasi, kalian berpikir kritis ya, menganalisis data yang mana, kemudian mengambil data yang benar, yang mencegah terjadinya data atau berita atau misalnya di artikel itu yang kalian dapatkan itu bukan hoax yang kalian sajikan, seperti itu. Jadi kalian sudah baik sekali menampilkannya semua ya. Oke, sekarang kita ngapain? Oh nggak? Breaking. Oke, asli breakingnya ini ya, bikin kesemutan kayaknya. Bikin kesemutan. Oke, siapkan gadgetnya. Tapi sekarang bukan Kahoot lagi ya. Sekarang kita pakai aplikasi Quizzes yang sekarang udah jadi background. Ya, soalnya pendek-pendek. Ya, tadi soal yang Ibu jelaskan itu sebagai pengayaan ya. Jadi bagaimana sih aplikasinya? Sekarang soalnya karena waktu singkat, jadi nggak mungkin Ibu suruh kalian hitung gitu ya. Jadi singkat, soal-soalnya singkat. Upload hasil visual yang tadi, presentasinya udah Ibu kirim ke ketua kelas. Nanti upload ya jika sudah selesai. Kawan di sana, siapa podium pertama? Woi, beri tepuk tangan ya. Ya, penerus-penerus kita di fisika itu ketiganya fisika nggak itu? Nggak ya, Dila apa? Kimia. Mahendra aja ya. Adit kimia juga. Oke, nggak masalah. Ya, itu tadi sudah kalian mengerjakan asesmen. Terima kasih. Yang belum lengkap asesmennya sekarang bisa nanti mengulang ya. Oke, kita ke proyek selanjutnya. Ya, proyek selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Jadi proyek selanjutnya untuk kalian itu mandiri. Kalian kenali ya minimal 3 perangkat di rumah kalian yang menggunakan gelombang elektromagnet. Kemudian tugasnya identifikasi ya jenisnya yang mana, spektrumnya apa yang tadi kalian udah belajar itu ya. Gamma, apakah mikro, apakah apa itu yang 7 tadi itu. Kemudian fungsinya untuk apa?
Terus ada nggak mungkin ya bisa jadi ada dampaknya, bisa jadi juga enggak gitu ya. Jadi diklasifikasikan dulu ada 3 perangkat di rumah yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnet. Kemudian apa fungsinya? Kemudian ada nggak dampaknya bagi kesehatan atau mungkin bagi penghuni rumah yang ada di situ gitu ya. Nah, seperti apa? Ya, nanti minggu depan kita akan membuat produk berupa infografis. Kita akan mengangkat satu isu yang mana pernah dengar mungkin tentang informasi itu di rumah dengan paparan radiasi itu seperti apa nanti gelombang dari otak yang penghuninya di sana gitu ya. Nanti itu akan kita bahas lebih menarik lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kita udah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Gimana hari ini? Oke, terima kasih. Dan seperti biasa kita tutup dengan para Santi. Sebelum ini ingat tugasnya ya. Jadi itu identifikasi dulu. Boleh kalian cantumkan. Kalau mau buatnya ditulis di catatan silakan. Kalau misalnya dicatat di HP juga masalah ya. Nanti itu cuma disampaikan secara lisan saja. Ya, oke. Sudah, silakan diakhiri. Berdoa. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.